Ketika MA ini cross, maka stokastiknya harus cross. Itu tandanya kuat. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini saya akan membuat tutorial cara untuk men-setting indikator yang cocok untuk trading scalping ya, baik itu di gold ataupun di GBP USD ataupun Euro USD ya. Dan ini adalah tutorial untuk yang versi MT5. Karena yang untuk MT4 nya sudah pernah saya bikinkan videonya ya. Silakan teman-teman cek di description box atau di bagian atas ini ya, ada video. Oke teman-teman, kita langsung aja ya. Teman-teman silakan buka dulu MT5 nya. Ini MT5 yang versi Android ya. Oke, jadi warnanya itu ada merah dan warna gold ya. Oke. Yang pertama teman-teman silakan setting indikatornya itu yang pertama MA dulu. Di sini saya coba menggunakan MA5 ya, dari MA5. Oke. Untuk warnanya warna merah nggak apa-apa ya. Kemudian kita tambahkan MA lagi. MA6. Kita klik selesai, kemudian tambahkan MA lagi, MA7, klik selesai. Oke, pokoknya kita setting MA5 sampai MA14 ya teman-teman, dengan metode yang sama. Oke, ini MA periode 5 sampai 14, kemudian kita tambahkan satu MA lagi. Untuk crossnya kita pakai MA21 teman-teman. MA21 kita bikin warnanya jangan merah ya, karena tadi udah merah, kita bikin warna gold. Kalau nggak salah ini ya, sama nggak? Oke, nah ini udah ada MA5 sampai 12 dan MA21. Saya tambahkan lagi ya, kita tambahkan lagi MA100. Warnanya ini ya, gold, pixelnya 2. Kemudian kita tambahkan lagi MA200. Ininya metodenya eksponensial semua ya. Kemudian pixelnya kita ganti 3. Jadi semakin besar pixelnya kita bikin agak gede. Kemudian yang terakhir kita bikin pixelnya 4 untuk MA500. Oke teman-teman, nah ini udah terpasang ya. Nah untuk cara entry atau penjelasan dari MA itu sendiri, teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Ini terjadi persilangan antara MA selendang dengan MA21 ya. Ketika MA selendang ini cross ke bawah ya, dia akan memberikan sinyal bahwa tren selanjutnya itu akan turun teman-teman, akan turun ya. Di sini terjadi ya, akan turun kuat. Kita lihat untuk sinyal buy-nya. Oke, nih di sini kita lihat ini ada MA selendang ini ya, dia cross dari bawah ke atas. Dia cross dari bawah ke atas. Ini akan memberikan satu sinyal bahwa trennya akan naik ya. Diperkuat dengan adanya candle ini sudah berada di atas MA 100 dan MA 200 ya. Jadi apabila MA selendang dengan MA 21 ini udah cross, kemudian candlenya di atasnya MA 100 dan 200, maka itu trennya akan sangat kuat ke atas ya, begitupun sebaliknya. Sementara untuk penjelasan MA 100, ini adalah MA 100 teman-teman. MA 100 ini bisa dijadikan sebagai support ya. Bisa dijadikan sebagai support ketika candlenya itu di atasnya MA. Ketika candle ini di atas MA 100 kemudian turun mendekati MA 100, nah di sini akan terjadi perpantulan
akan terjadi pantulan dan ini namanya support ya. Dia akan mantul ke atas lagi, ketika ke bawah dia akan mantul lagi, ketika ke bawah dia akan mantul lagi ke atas. Seperti itu ya teman-teman. Sampai dia bisa menembus ke MA 200 ya. Jadi kalau MA 100 ini belum tertembus, dia akan naik lagi ke atas. Tapi kalau nanti MA 100-nya tertembus, nah ini MA 100 ya. Tertembus itu artinya candle berikutnya itu open di bawahnya MA 100 ya. Candle berikutnya ini open di bawahnya MA 100. Maka itu sudah tembus dari MA 100. Maka kemungkinan dia akan mencari pijakan di MA 200 ya. Ini MA 200 menjadi pijakan atau menjadi support sehingga dia akan naik lagi ke atas. Nah, ini naik lagi ke atas di MA 100, tapi dia tidak sanggup untuk menembus MA 100 ini, akhirnya dia balik lagi ke bawah. Sampai akhirnya dia mampu menembus MA 200. Nah, seperti teman-teman lihat, ini sudah tertembus MA 200 dan dia naik lagi ke MA 200 tapi belum sempat menembus ya, hanya di tengah-tengah, kemudian dia akan turun lagi ke bawah. Dia akan turun lagi ke bawah terus sangat kuat sekali. Nah, di sini di ujungnya, ini paling ujung, ini adalah MA 500. MA 500 ini adalah MA support atau resisten terkuat. MA 500 ini adalah support atau resisten terdalam. Paling kuat teman-teman ya. Ini jarang sekali ditembus. Jarang sekali ditembus kecuali ada news biasanya. Atau dia kebalikan dari news, maka itu akan mampu ditembus. Itulah penjelasan dari indikator MA. Sekarang kita padukan dengan indikator selanjutnya. Kita masuk di sini, namanya indikator fraktal, teman-teman. Kita masukkan fraktal, warnanya kita bikin gold. Nah, oke. Indikator fraktal ini adalah indikator untuk menentukan mana resisten, mana supportnya. Titik-titik ini adalah titik resisten. Ini adalah titik resisten, sementara ini adalah titik support terdekatnya. Penggunaan dari fraktal ini biasanya kalau teman-teman mau membuat trendline, maka teman-teman akan bisa menarik titik-titik ini. Contohnya seperti ini, ya. Ini ditarik lagi, kita bikin lagi satu lagi. Ya. Nah, ini namanya support 1, support 2, support 3. Dan ini namanya resisten 1, resisten 2, resisten 3. Nah, ini titik fraktal ini yang menentukan kekuatan dari tren itu sendiri, teman-teman. Oke, selanjutnya kita tambahkan lagi indikator namanya stokastik. Untuk settingannya teman-teman bisa setting 733 ya. Ininya rendah tinggi, ininya eksponensial ya, kemudian ininya bikin warna merah. Oke, selesai. Ini adalah titik-titik dari keterangan. Nah, keterangan ini teman-teman bisa tambahkan sendiri kalau teman-teman mau kasih keterangan. Di sini ya, di level. Nah, 20, 80 ini standarnya. Lalu tambahkan lagi 50 area TP, 3 area buy, 97 area sell. Oke, seperti itu. Selanjutnya, untuk indikator yang terakhir, kita tambahkan indikator max ya. Tapi teman-teman harus menambahkannya bukan dari cat utama ya, bukan dari sini, tetapi dari jendela indikator 1. Kita klik plus, kemudian kita cari indikator max. Kemudian settingannya 733, bobot penutupan HLCC 4, kemudian pixelnya utamanya kita bikin hitam, kemudian sinyalnya kita bikin warna gold. Kemudian kita klik selesai. Oke teman-teman, ini udah jadi. Nah, untuk cara penggunaan dari indikator stokastik dan MAC ini indikator hanyalah sebagai filter ya, sebagai indikator tambahan atau filter dari indikator utama.
Yang atas ini adalah indikator utama, MA adalah indikator utama. Kemudian yang ini adalah indikator filter atau indikator kedua. Cara untuk penggunaannya itu seperti ini, teman-teman. Di sini terjadi cross antara MA selendang dengan MA21 ya. Perhatikan di sini ya, ini terjadi cross. Nah, untuk indikator stokastik ini sebagai filter karena di sini juga terjadi persilangan. Jadi, teman-teman harus perhatikan ketika MA ini cross, maka stokastiknya harus cross. Itu tandanya kuat. Kita bisa lihat di time frame yang kecil. Nah, ini di sini terjadi cross antara MA selendang dengan MA21. Dia akan ada tren turun. Nah, begitupun di sini terjadi cross antara stokastik ini. Ya, stokastik ini terjadi cross. Maka itu tandanya dia akan kuat. Seperti ini. Terjadi cross, dia akan kuat. Untuk MACD ini hanya sebagai pelengkap saja. Ya, teman-teman bisa perhatikan ketika stokastiknya dia seperti ini ke bawah, maka dia akan ke atas. Jadi ini sebagai tambahan volume, apakah C-nya kuat atau tidak. Kalau ini sudah di angka 20, berarti dia akan di angka 80 untuk MACD-nya. Oke teman-teman, itulah cara setting indikator untuk MP5 di Android. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat dan teman-teman semuanya bisa profit konsisten. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nanti untuk template indikatornya saya cantumkan di description box ya. Oke, kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.